Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini gua akan bahas ini guys ya, info terbaru dari saham NCKL guys ya. Nah, saham NCKL ini menurut berita itu dia akan melakukan buyback senilai 1 triliun nih guys ya. Nah, tapi sebelum melanjut guys, gua informasikan ke lo yang baru pertama kali mampir ke channel gua ini ya. Gue ini seorang investor yang fokus pada strategi investasi jangka panjang ya guys ya. Gue itu selain melakukan dividen reinvesting, gue juga untuk jangka panjang, gue juga melakukan investasi dengan metode value investing gitu loh guys ya. Selain itu, untuk jangka pendek, gue itu juga melakukan swing trade di saham-saham menjelang pembagian dividen, dan juga gue melakukan IPO gitu guys ya. Nah guys, kalau dirangkum sebenarnya strategi gue itu fokus ke satu hal, yaitu corporate action gitu loh guys ya. Dimana corporate action ini bisa memicu harga saham itu naik signifikan gitu loh guys ya. Nah, hal yang akan dilakukan NCKL ini mau melakukan buyback senilai 1 triliun itu juga termasuk yang Bang Omon maksud tadi, yaitu corporate action gitu loh guys ya. Karena ketika suatu saham melakukan buyback itu akan terjadi perubahan gitu. Perubahannya apa? Perubahannya tentunya ya rasio-rasio keuangannya berubah gitu loh guys ya. Saham beredar pun jadi berubah karena di buyback gitu guys ya. Nah, ini guys ya, informasinya itu seperti ini gitu. Trimegah Bangun Persada alias NCKL gitu guys ya. Ya tadi sorry guys. Jadi gua tuh sempat upload video, datanya itu antara news dengan datanya beda gitu loh guys ya. Jadi datanya itu pakai NICL gitu loh guys ya. Ya. Jadi Trimegah Bangun Persada NCKL ini terkenal juga, itu namanya Harita Nikel, itu akan buyback lagi gitu ya. Sekarang itu buybacknya buyback tahap 2, duitnya itu 1 triliun ya. Buyback tahap 1 itu udah berjalan setahun ya. Jadi dari 27 Juni itu ini gitu loh guys ya, dia udah mulai buyback gitu guys ya. Nah, ini buyback tahap 1 itu telah berhenti pada 16 Juni gitu loh guys ya. Tahap 1 itu udah stop, sekarang ini yang tahap 2 gitu ya, tahap 2. Jadi setahun ya. Jadi nanti ini itu akan mulai berlanjut ya. Mulai dijalankan itu mulai tahun ini sampai dengan tahun depan gitu loh guys. Jadi tidak langsung 1 triliun ini dipakai untuk nge-buyback gitu guys ya, tapi bertahap gitu loh guys ya, selama 1 tahun gitu loh guys ya. Nah, kondisi dari NCKL sendiri per hari ini itu seperti ini guys ya. Tanggal 3 Agustus itu pergerakan harga 1 tahun terakhir ya naik turun ya. Pernah terendah itu di hampir 500-an guys, pernah di gopean ini guys ya. Sekarang udah growth lagi ke 800 ya. Tapi ini menurut gua sih untuk harga ini sih ini guys ya, kita coba cek nanti lah ya guys ya. Kita coba cek di fundamental chartnya ya nanti ya. Kita belum bisa memutuskan apakah ini mahal atau murah nih guys, kalau cuma ngelihat harga ini doang ya. Tapi nanti kita juga, selain kita lihat fundamental chart, kita juga Bang Omon udah siapin data harga wajarnya ya guys ya. Harga wajar dari NCKL ini. Oke, kita coba lihat laporan keuangannya ya. Q2-nya udah keluar nih guys. PE-nya sekarang itu 6,27 ya. Ini tergolong masih murah ya. PE murah itu di bawah 10 itu murah ya guys ya. PE di bawah 10 itu tergolong murah. Tapi kalau PBV-nya kita coba lihat. PBV-nya sih tergolong sedang ya, mahal sih ya. 1,5 PBV. Kalau seorang value investor seperti Pak Lo Keng Hong itu sukanya beli yang PBV-nya di bawah 1 gitu loh guys. Tapi ini secara PE-nya masih oke sih ya, secara PE masih oke. Oke, ini labanya itu 7 triliun ya, 7 triliun.
Tahun lalu tuh 6,3 triliun. 7 triliun ini TTM ya guys. Kalau annualize itu lebih tinggi lagi, 8 triliun ya. Gua sih ngelihat perkembangan labanya setiap quarter nih guys ya. Ini gua sih cenderung lebih yakin yang annualize ya guys ya. Gitu. Karena Q2 ini dia tiba-tiba melonjak tajam ya guys ya. Labanya ini gila banget ya guys ya di Q2 ini ya. Gua gak tahu ini efek apa ini ya guys ya. Efek apa namanya? Hilirisasi mungkin ya. Oke, secara EPS juga naik ya. Annualized itu bisa 130, secara trailing 12 month itu 121. Naik ya lumayan signifikan guys ya. Naik 20% ya versus tahun lalu. Oke, ini company lagi bagus nih guys, lagi kinerjanya lagi membaik ya. Kita coba cek ininya dividen historinya guys. Oke, dia baru 3 kali ya guys bagi dividen ya, karena memang ini juga memang baru IPO nih guys ya. Ini juga belum lama ini listing di bursa gitu loh guys, tapi sudah buyback terus gitu guys ya. Sudah mau buyback, berarti apa? Berarti ini perusahaan tuh yakin bahwa harga saat ini nih kemurahan banget gitu loh guys ya, kemurahan banget ya. Menurut perusahaan bahkan kemarin sampai 500 ini menurut company-nya ini nggak masuk akal, terlalu murah gitu guys ya. Mendingan buyback aja gitu guys ya, untuk meningkatkan value sahamnya gitu. Oke, jadi dia itu dividennya 22, 26, 30 ya. Dividennya sih mungil-mungil ya guys ya, tidak terlalu besar. Oke, kita sekarang coba cek guys. Harga saat ini NCKL ini gimana gitu loh guys ya. Oke guys, harga saat ini nih tergolong untuk secara PE ini tergolong murah ya guys ya. Dia tidak pernah menyentuh sangat murah sih ya guys ya. Secara PE ini standar gitu loh guys ya. Standar kinerjanya sih membaik ya, harganya tapi juga ikut naik. Tapi kenaikan harganya itu sebanding dengan kinerjanya gitu loh guys ya. Jadi belum tergolong mahal gitu loh guys ya. Seperti itu cara memahaminya gitu loh guys. Nah, ini secara PBV juga tergolong masih murah ya. Tidak murah banget, tapi tergolong murah. Ya, ini seperti ini ya, guys ya. Secara fundamental chart ya, 3 tahun terakhir seperti ini. Dia itu kemarin pernah mahal banget tuh di awal-awal IPO ya. Di awal-awal IPO, sekarang tuh sudah tidak terlalu mahal gitu guys ya. Ya, kemarin sempat di 1.500 ya guys ya, di awal IPO ya guys ya. Ya terus harganya terus turun ya. Mungkin menurut perusahaan mungkin di harga segini baru normal gitu guys ya. Ketika melihat harganya semakin turun terus ya, ini perusahaan mulai melakukan buyback sahamnya gitu guys ya. Nah guys, ketika NCKL ini melakukan buyback ya, tentunya ada beberapa hal yang berubah gitu guys ya. Salah satunya apa ya, gua akan update di data gua guys ya. Oke, tapi sebelum itu kita coba cek harga wajarnya. Kalau secara PE justified, harga wajarnya NCKL ini di 856 ya guys ya. Harga sekarang ini meskipun sudah naik terus ya, itu masih di kategori murah ya guys ya. Kalau secara Om Graham metodenya Graham number itu guys, itu harga wajarnya di 191 ya. Jadi sekarang ini masih tergolong murah gitu loh guys. Oke, kita coba lihat ya guys ya, ini apa yang berubah dengan adanya buyback. Saham yang ada sekarang itu 63 miliar ya, 63 miliar lembar yang mayoritas itu dikuasai PT Harita Jaya Raya ini ya, 53 M ya. Publik itu cuma punya 9,1 M guys. Nah, buyback itu tujuannya itu selain meningkatkan harga saham karena pasokannya berkurang ya guys ya, itu juga ini menunjukkan bahwa saham ini itu under value gitu loh guys ya. Menurut perusahaan ini saham under value banget, makanya dia buyback aja gitu loh guys ya. Terus yang terakhir itu EPS-nya jadi meningkat. Nah, meningkatnya seberapa? Kita coba simulasikan nih guys ya. Harga
NCKL sekarang itu 815. Nah, kalau di buyback 1 triliun dengan rentang waktu tentunya ya yang seperti gue sampaikan tadi 1 tahun, saham yang akan di buyback dengan kalau asumsi harganya di harga 815 itu akan terbuyback itu 1 miliar, 1,2 miliar ya, 1,2 miliar lembar yang akan di buyback. Nah, biasanya guys, saham yang akan di buyback itu saham yang ada di masyarakat gitu loh guys ya. Ada juga yang kadang-kadang di PT-nya juga ada ya guys ya, di saham-saham ini gitu guys ya, saham-saham yang dikuasai perusahaan yang lain, tapi biasanya ada informasi yang lebih detail gitu loh guys ya, untuk menjelaskan bahwa yang di buyback itu punya perusahaan-perusahaan lain ya. Tapi jika tidak ada informasi lebih lanjut, maka biasanya itu selalu yang di buyback itu yang punya masyarakat ya guys ya. Nah, sesudah di buyback 1,2 miliar lembar nih guys, nanti total lembar saham yang beredar itu menjadi 61 miliar ya, turun 1,2 miliar karena 1,2 miliar ini di buyback gitu loh guys ya. Nah guys, kalau asumsi TTM, laba TTM-nya ini 7,6 triliun ya, 7 triliun ya, itu EPS-nya sebelum di buyback itu di 121. Nah, ini guys, jadi EPS ini akan meningkat dengan buyback ini tanpa meningkatkan laba gitu loh guys ya. Jadi labanya tetap 7,6 triliun. NCKL ini EPS-nya jadi 124 gitu loh guys ya. Karena apa? Karena memang ini gitu loh guys ya, EPS-nya jadi naik karena saham beredarnya berkurang kayak gitu loh guys ya. Jadi apa guys? Kesimpulannya guys, nah ini guys ya, proyeksi dividennya, dividen payout ratio-nya reguler di 30% ya, si siapa namanya ini, NCKL ini ya guys ya. NCKL ini historinya itu rutin bagi dividen itu payout ratio-nya 30%. Ya, 30%, 2024 30% ya, 2023 juga 30%, 2022 juga 30% ya. Dia selalu rutin hanya 30% ya. Tapi dengan laba yang sama ya, kemungkinan dia akan membagikan lebih besar karena ini guys ya. Jadi ada efek kenaikan EPS karena saham beredarnya berkurang gitu loh guys ya. Jadi 37 ini gitu loh guys, 37 rupiah per lembar ya, naik sekitar 7 poin ya, 7 rupiah ya per lembarnya. Ya memang tidak terlalu besar ya guys ya untuk dividen dari NCKL, tapi karena ada buyback ini ya, harapannya itu saham beredar semakin berkurang ya, semakin langka. Harapannya harga sahamnya ini di masa depan akan semakin naik gitu loh guys ya. Apakah ini bisa multi bagger? Ya tentunya kalau melihat perkembangan ini guys ya, perkembangan labanya yang terus bertumbuh ya, kalau melihat labanya yang terus bertumbuh ya, dari 5 triliun, 6 triliun, 7 triliun ya, gua selama dia masih bisa terus mempertahankan kinerjanya ya, 2022 itu 4 triliun, 5 triliun, 6 triliun, 7 triliun. Nah, ini kemungkinan di masa depan ini harganya akan bisa terus bertumbuh gitu loh guys ya, harga dari PT NCKL ini, PT Trimegah Bangun Persada alias NCKL ini gitu loh guys ya. Dia ini kalau di ini guys ya, di sektor saham versi Peter Lynch ya. Peter Lynch, kalau kategori sektor saham Peter Lynch ini masuk kategori slow moving ya. Slow moving ini pelan ya, naiknya tuh pelan tapi terus menerus konsisten gitu loh guys ya. Ini dalam jangka panjang ya, ini bisa multi bagger gitu loh guys ya, potensi untuk multi bagger. Tapi tentunya disclaimer on ya, tidak ada yang jamin gitu loh guys ya, apakah ini akan menjadi multi bagger atau tidak ya, tentunya lu harus analisa sendiri. Kalaupun lu ambil keputusan, ya itu semuanya resikonya adalah lu tanggung sendiri gitu loh guys ya. Kalau lu dapat cuan multi bagger, ya itu berarti lu nikmatin sendiri juga gitu guys ya. Lu bisa beli mobil, lu bisa beli motor, lu bisa beli handphone baru, atau lu bisa bebas finansial. Itu semuanya adalah
ya lo yang nikmatin gitu guys ya. Tapi kalau lo juga boncos, itu juga resiko lo sendiri. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.